cara bicara orang ini mengingatkan saya dengan seseorang di masa lalu yang setiap saya melakukan kesalahan, dia akan teriak-teriak di kuping saya dan mengatakan kalau saya adalah orang yang tidak berguna atau bodoh. Hai teman-teman di Healing Room by Mental Hub. Nah, senang banget teman-teman sudah ada yang menuliskan di kolom komen untuk lanjutannya bagaimana sembuh dari trauma. Teman-teman, kalau kemarin aku bilang belajar untuk menjurnaling, berapa banyak teman-teman yang sudah melakukan proses journaling itu? Nah, kalau teman-teman belum, aku coba ulang ya. Jadi, ketika kita bertemu dengan trauma atau suatu trigger yang kita sudah lupa tapi kita ingin proses lagi, atau secara kebetulan ternyata teman-teman mengalami lagi momen-momen tersebut, teman-teman jangan kaget, teman-teman jangan takut, artinya teman-teman belum sembuh. Tapi teman-teman bisa tetap berproses di sana dengan cara menyadari benar apa yang terjadi di momen saat teman-teman merasakan emosi tersebut. Misalnya, ketika saya bertemu dengan seseorang, orang ini tidak saya kenal, orang ini adalah orang yang baru, tapi ketika kita bertemu orang ini, kok saya merasa takut ya? Kok saya merasa cemas ya? Kok saya tiba-tiba keringetan ya? Ternyata cara bicara orang ini mengingatkan saya dengan seseorang di masa lalu yang setiap saya melakukan kesalahan, dia akan teriak-teriak di kuping saya dan mengatakan kalau saya adalah orang yang tidak berguna atau bodoh. Padahal ternyata saya bisa membuktikan bahwa di masa sekarang saya berhasil mengkompensasi trauma saya menjadi suatu prestasi kehidupan dan saya berhasil meraih titik terbaik dalam kehidupan saya. Permasalahannya adalah kita tidak bisa mengontrol masalah-masalah eksternal yang muncul atau orang-orang tertentu yang akan hadir dalam hidup kita. Akan ada orang-orang yang tetap bicara dengan nada tinggi, akan ada orang-orang yang memberikan kritik buat hidup kita, akan ada orang-orang yang selalu mendevaluasi pencapaian hidup kita, apalagi kalau teman-teman berada di dunia kerja. Karena di dunia kerja itu banyak sekali orang dengan 1000 muka. Jadi ketika teman-teman menemui momen itu, teman-teman tugasnya adalah menulis. Menulis hari dan jam, kejadian yang men-triggernya apa, respon emosi yang teman-teman rasakan, bikinlah skala dari 1 sampai 5. Kalau teman-teman bisa menerjemahkan itu menjadi skala 1 sampai 10, akan baik sekali, tapi rentangnya terlalu jauh. Jadi biasanya aku membiasakan 1 sampai 5. Lalu teman-teman menulis pikiran otomatis yang saat itu langsung muncul apa? Misalnya, saya pasti akan dimarahin, saya pasti terlihat bodoh, saya pasti akan disepelekan. Nah, kalau teman-teman muncul pikiran-pikiran tersebut, jangan lupa untuk ditulis ya. Dan yang paling penting, respon fisik atau sensasi fisik yang teman-teman rasakan. Misalnya, teman-teman menjadi menangis, teman-teman menjadi gemetar, teman-teman menjadi teriak. Kalau momen-momen itu muncul, teman-teman tuliskan dengan baik. Jadi tadi aku ulang ya. 1, respon emosinya seperti apa. 2, respon pikirannya seperti apa. 3, sensasi fisik atau respon perilakunya seperti apa. Kalau teman-teman sudah berhasil menuliskan, lalu teman-teman tulis di kolom terakhirnya selesainya dengan seperti apa. Apakah selesainya ketika orang itu pergi, atau ketika orang itu misalnya tersenyum, atau misalnya ketika orang itu mengalihkan perhatiannya dari teman-teman ke orang lain. Teman-teman udah dapet tuh 1 clue kira-kira siapa, kapan, di mana, dan kenapa teman-teman merasa emosi teman-teman menjadi negatif atau tidak baik-baik saja, pikirannya menjadi overthinking atau tidak baik-baik saja. Dari perjalanan yang teman-teman tulis di momen-momen yang triggering, biasanya nanti teman-teman akan ketemu polanya seperti apa. Di sanalah kita akan melihat apakah teman-teman jadi muncul yang namanya keyakinan salah bahwa setiap orang yang bernada tinggi akan mengancam saya. Bahwa setiap orang yang nadanya tinggi akan merendahkan saya. Kalau teman-teman ternyata dari pengalaman hidup melihat bahwa tidak semua orang yang nadanya tinggi akan mengancam saya. Tidak semua orang yang nadanya tinggi akan merendahkan saya. Maka otak akan belajar bahwa apa yang saya yakini ini salah. Latihlah terus untuk mengatakan kepada diri sendiri apakah buah pikiran atau pikiran-pikiran otomatis yang muncul suatu fakta yang teman-teman bisa lihat sebagai kebenaran, atau ternyata hanya keyakinan teman-teman saja yang ketika dikomparasi dengan kehidupan realita tidak berjalan. Jadi hati-hati ya teman-teman, kadang pikiran kita itu bisa mengantisipasi atau membuahkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kita takut mencoba, membuat kita takut mengubah pola, membuat kita takut untuk menjadi diri yang berbeda.
Tapi ketika kita sudah melihat bahwa fakta-fakta realita itu bukan hal yang benar, bahwa realita itu bisa kita kondisikan, maka kecemasan kita akan berkurang dan overthinking kita menjadi berkurang. Setelah itu teman-teman rajinlah menulis apa yang menjadi list overthinking teman-teman. Bisa jadi dalam satu hari teman-teman ternyata tipe orang yang banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu teman-teman pikirkan. Ketika teman-teman menulis dengan banyak, ketika teman-teman menulis dengan detail apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman akan melihat mana buah pikiran atau mana pikiran yang sebenarnya perlu teman-teman proses, mana pikiran yang sebenarnya tidak perlu teman-teman sampai berpikir sejauh itu. Jadi nanti ketika teman-teman melihat proses-proses itu, teman-teman akan bisa mengkondisikan otak untuk berada di masa sekarang dan memikirkan apa yang perlu dipikirkan. Jadi belajar juga ya untuk tidak memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, terlalu melebar, atau bahkan antisipasi berlebihan yang awal mulanya seringkali muncul dari trauma sebagai bentuk antisipasi dan bentuk pencegahan tidak mengalami luka lain. Gitu ya teman-teman. Itu dulu tahap keduanya, tapi jangan lupa kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, jangan lupa untuk ikut programnya Mental Hub dan programnya Karir Class ya, karena pasti nggak akan nyesel dan kita akan belajar bersama untuk pulih dari trauma dan menjadi diri yang lebih baik setiap harinya. Dadah!